Ya demikian. Tunjukin. Selamat pagi ya. nih. Apa kegunaan? Kenalin. Oke ya Mas Putra. Mas Putra akan menjawab pertanyaan Bapak tadi. Apa sih kira-kira manfaatnya helm? Monggo. Perlindungan kepala. Iya. Ya. Silakan Mas Putra duduk kembali ya. Ya. Ya diantaranya tadi. Ya terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Nah, seperti ini ya. Yang kita harapkan seperti ini. Jadi adik sekarang udah duduk di bangku SMP. Saya Putra pinter nih, pinter nih bocahnya nih. Jadi tampil, jangan seperti dulu waktu di SD. Duduk diam, toleh, ditanya malah ketawa. Seperti itu. Sekarang kalau udah SMP harus beda. Harus ada perbedaan, hijrah dari SD ke SMP. Ya, semangat, harus semangat nih. Jangan diam, itu nanti akan berlaku terus. Ya, berlaku terus dari sekarang mungkin duduk di bangku SMP, nanti akan lagi di bangku SMA. Akan seperti itu, yang diminta seperti itu. Jadi siswa aktif, ya, menjadi siswa-siswi yang aktif. Misalkan ada pertanyaan dari guru apa, izin Pak, izin menjawab, ya kan seperti itu. Tunjuk tangan, izin menjawab Pak. Begini, jelasin, ya, nggak apa-apa. Itu nantinya yang akan, insya Allah, kalau memang di sini nanti akan seperti itu, yang banyak seperti itu, nanti di perguruan tinggi akan menanti, Mas, ya. Ingat, jangka panjang pendidikan masih panjang. Ya tadi, rumah paling jauh mana nih kira-kira? Ayo tunjuk jari. Coba yang paling jauh sebutin, coba katakan saya di sini Pak, misalkan gitu siapa? Nah, ini Pak di Beijing ya? Ah, di Beijing. Cibinong. Beijing. Lebih jauh mungkin Bogor apa ke mana? Ada nggak? Ada Beijing. Cipayung. Oh, Nah, dekat. Cipayung sama Cibinong masih jauh. Cibinong. Nah, Cibinong sini ya. Terus ada lagi nggak kira-kira yang di mana yang paling jauh? Selain Cibinong, Cipayung, ada yang mungkin di itu nggak ada nggak? Karadenan sana? Nggak ada ya? Ya tadi ini masnya. Saya. Cibinong tadi dianterin ya. Mas apa namanya? Mas Nazam. Ya dianterin sama orang tuanya ya tadi sini ya. Tadi pakai helm nggak? Pakai helm ya. Minimal harus pakai helm ya. Karena tadi ya. Apa lagi kira-kira kegunaannya helm? Ya. Itu tadi ya dia. Kepingin sampai tujuan. Bisa dari faktor jalan, cuaca, betul nggak? Misalkan di puncak pagi-pagi jam 4 pagi kita naik motor pagi berkabut itulah faktor cuaca. Itu juga kita harus lebih perhatikan. Kalau kita berkendara ada nggak yang di sini yang bisa naik kendaraan roda 4 ada nggak? Nyetir, ada di sini nggak sih? Ada. Yang orang tuanya punya mobil mungkin udah diajarin mobil, udah. Nah, nanti aja dulu. Ada saatnya nanti adik-adik sekalian akan mengendarai roda 2 ataupun roda 4 ya. Kalau memang orang tuanya punya mobil, punya motor. SMP sampai SMA itu menggunakan apa? Dari rumah. Wow. Dari rumah ke tempat sekolah SMP 12 kilo menggunakan sepeda. Dulu itu ya, makanya kita bersyukur sekarang dianterin pakai motor, ada dianterin pakai kendaraan roda 4. Tuh, harus disyukuri ya, jangan sampai nggak disyukuri karena di situ nanti akan ada perjuangannya. Seperti bapak dulu tiap hari pulang pergi tadi 24 kilo ya, dari rumah ke sekolah. Ya, namanya siapa Mbak? Guru-guru bapak yang Malu-malu. Namanya siapa? Jasanya luar biasa ya, makanya jangan sampai lupa namanya jasa. Cuman dia memang benar-benar berjasa bagi kita, bagi siswa-siswi di SMP 19 khususnya ya. Baik lagi, tadi
masalah berkendara roda 2. Perlengkapannya sudah, rambu-rambunya sudah, ya. Terus yang berikutnya, kira-kira pelanggaran-pelanggaran apa saja yang bisa mengakibatkan kecelakaan? Tunjuk tangan lagi, coba ayo. Di sini mulai kita. Yang perempuan, cantik ya? Cantik. Namanya Akila, ya. Gugus berapa gugusnya? Gugus. Wih, tepuk tangan gugus 9. Pelanggaran apa saja yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan? Monggo dicoba. Ketika sedang menyeberang tidak melihat kanan kiri. Ya, boleh. Ya, silakan Mbak Akila, terima kasih jawabannya. Ya, kira-kira itu dari untuk pelanggar namanya kita kehati-hatian kita individu di saat kita menyeberang jalan, ya itu memang harus bisa melihat kanan kiri kita, ya pas kita menyeberang jalan. Itu pentingnya, ya itu etika, ya adik-adik sekalian, etika ketika kita menyeberang jalan di jalan raya. Namanya apa? Kira-kira? Mas Arya apa tadi? Tempat menyeberang orang. Betul. Betul. Tepuk tangan yang mana? Tepuk tangan. Nanti dari gugus berapa? Gugus 8. Ya, wih, keren. Gugus 8. Tadi benar. Salah satunya adalah di zebra cross. Ada lagi? Oh. Ada yang tahu cuci tangan, jangan ngomong doang. Saya Hendri. Apa siapa? Hen aja. Sen. Oh, sen ilmu motor. Kira apa nih jawabannya? Jawabannya tadi kira-kira JPO itu adalah kepanjangan dari Jembatan penyeberangan. Oh, iya, 100 tepuk tangan. Terima kasih ya, Mas Zen, pinter ya. Bagus. Kalau menyimak, karena yang pernah mungkin menyeberang namanya ada zebra cross itu di yang warnanya putih sama hitam. Itu di situ. Kalau kita menyeberang di situ ternyata kecelakaan, ya, itu kita akan mendapatkan santunan dari jasa raharja karena kita sudah satu benar menyeberangnya adalah di zebra cross. Nah, itu ya kan, berarti orang itu tidak tahu aturan, ya kan? Sembarangan. Tidak tahu aturan itu menjadi pelanggar itu akan mengakibatkan jadi kecelakaan. Contohnya lagi apa kira-kira yang bisa mengakibatkan fatal ataupun terjadi kecelakaan? Ada yang tahu? Siapa lagi? Tadi selain kalau nyebrang kita harus tengok kanan, tengok kiri. Ya betul, diantaranya itu. Ada lagi? Mas, wah ini nih. Nah ya, di sini nih kita belajar menjadi anak SMP harus seperti ini, aktif, tampil, ya. Salah benar itu belakangan nomor 12, ya. Oke, namanya siapa? Muhammad Bintang, Pak. Bintang. Muhammad Bintang. Gugus berapa? Namanya luar biasa, ya. Muhammad Bintang. Kita Bintang di langit sana tinggi, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita menanti ke depan tercapai. Amin. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi apa kira-kira Mas Bintang jawabannya selain dari tadi mungkin yang nyebrang harus tetap hati-hati, tengok kanan, tengok kiri, ya. Tadi JPO sudah. Kira-kira apa lagi nih yang menjadi penyebab kecelakaan? Ketika mau belok tidak menggunakan sen, Pak. Ya. Iya, pintar. Ya, terima kasih. Ya, Mas Muhammad Bintang duduk kembali. Ya, itu diantaranya ya adalah ketika kita mau berbelok ataupun ke kanan atau ke kiri tidak mengasih tanda peringatan atau sen. Tahu nggak sen? Lampu sen ke kiri, ke kanan, yaitu biasanya kuning, ya, peringatan. Itu tanda peringatan namanya tuh. Oh ini motor depan, oh mobil depan ini mau belok ke kanan, berarti dia sennya ke kanan.
sennya ke kiri, belok ke kanan, Ya, ibu-ibu. itu terjadi karena memang tahunya kan kita sering nonton YouTube, ya kan? Kadang-kadang yang make ini ibu-ibu sennya ke kiri, yang tadi di belok kiri belum dimatiin, ternyata dia mau ke kanan, belok kanan, sennya masih di kiri. Nah, itu juga suatu bentuk pelanggaran yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Ya, Makanya itu demikian pentingnya ikutin etika MPLSN, berkendara. etika Itu berkendaraan tahu. pada Tahu MPLS namanya SMP rambu-rambu Negeri lalu 19 lintas, Depok pada hari marka Rabu jalan, tanggal ya, banyak yang 17 dipelajari. Juli 2020. Marka jalan, makanya itu tadi, MPLS legitimasi 19. namanya SIM itu kanan, bukan sen kiri. Nanti Ya kan? dilirik Saya sana mau aja. belok ke Ayo, kiri, dengerin. berarti sen kiri yang saya nyalakan, bukan sen kanan. Ya, seperti itu. SIM C sekarang ada SIM C biasa, SIM C1, SIM C2. SIM C1, SIM C biasa dari motor untuk motor ya. SIM C untuk motor. Kalau SIM A untuk apa? SIM A untuk mobil. SIM C biasa itu dikategorikan dari CC-nya ya. CC-nya berapa? Yaitu dari 110 sampai ke 250 cc. Itu namanya SIM C biasa. Masih ada yang mau ngobrol sendiri? Yang masih ngobrol sendiri dari 0 ataupun dari 110 sampai ke 250 cc. Terus SIM C1. SIM C1 itu dari berapa ke berapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Tunjuk tangan kalau yang tahu. Ya, Neng cantik, monggo. Ayo. Ya. Namanya siapa? Alifah Fatia dari gugus 2. Dari gugus 2. Gugus 2 Alifah Fatia. Ya, kira dari CC berapa ke berapa untuk mendapatkan SIM C? 150 cc ke atas. Iya, tepuk tangan dong. Ya. Untuk Mbak Alifah, terima kasih duduk kembali. Ya, terima kasih. Yang panas ini kasihan juga nih, tapi nggak apa-apa ya, mumpung masih pagi, sehat ya, nggak apa-apa ya. Oke ya. Ya. Tadi Mbak Alifah. SIM C1 untuk motor ber-cc 250 sampai ke 500 cc ya, itu SIM C1 namanya. Kalau di Depok belum ada diterbitkan, tapi di Daan Mogot sana di Jakarta Barat sudah ada.